Praktikum lensa cembung dan cekung. Pendahuluan, Fundamen Optik Lensa. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa PGSD. Praktikum esensial kita hari ini adalah meninjau sifat pembiasan pada lensa tipis, fokus pada lensa cembung konvergen, dan lensa cekung divergen. Pemahaman ini fundamental dalam aplikasi optik sehari-hari, dari kacamata hingga mikroskop, ucap Pak Riswanto membuka sesi dengan formalitas. Percobaan 1. Menentukan jarak fokus f. Lensa cembung. Kita mulai dengan lensa cembung. Dioptri, susunlah komponen pada meja optik, lilin sebagai benda, lensa cembung pada dudukannya, dan layar. Prinsipnya, kita harus mencari jarak benda S dan jarak bayangan S aksen yang menghasilkan bayangan nyata yang paling tajam pada layar. Instruksi Pak Riswanto. Tantangan 1. Mencari bayangan nyata paling tajam. Lensa, nyalakan sumber cahaya. Dioptri, tantangannya adalah mendapatkan fokus yang paling tajam pada layar, dengan menggeser layar dan satu makhluk hidup tingga atau lensa. Bayangan nyata, terbalik yang samar atau buram, tidak dapat digunakan sebagai data S aksen yang valid. Presisi visual ini akan menjamin akurasi perhitungan F kita, jelas Pak Riswanto. Prosedur pengukuran dan verifikasi rumus. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, ukurlah jarak benda S dan jarak bayangan S aksen. Variasikan posisi benda sebanyak minimal 3 kali. Setiap set data, SS aksen harus diverifikasi dengan persamaan Gauss untuk lensa, frek 1F sama dengan frek 1S plus frek 1S pangkat prime. Nilai F harus mendekati nilai fokus lensa secara teoretis. Tambah dioptri, menggarisbawahi pentingnya replikasi data. Penemuan 1. Menghitung kuat lensa, dioptri. Berdasarkan rata-rata jarak fokus F yang Anda peroleh, kita dapat menghitung kekuatan lensa P dalam satuan dioptri. Rumusnya adalah P sama dengan frak 1F, di mana F harus dalam satuan meter. Nilai P yang positif mengonfirmasi sifat konvergen lensa cembung ini, terang Pak Riswanto. Percobaan 2, sifat bayangan pada lensa cekung. Selanjutnya, kita eksplorasi lensa cekung, divergen. Sifatnya berbeda. Lensa cekung tidak membentuk bayangan nyata, sehingga layar tidak akan berfungsi. Instruksi Pak Riswanto. Lensa, ambil lensa cekung, dan letakkan di dekat teks buku. Amati bayangan huruf pada teks tersebut. Tantangan 2, observasi kualitatif bayangan maya. Karena lensa cekung menghasilkan bayangan maya, di depan lensa, kita harus mengamati bayangan itu secara langsung. Lensa, geser lensa cekung menjauhi teks secara perlahan. Catatlah perubahan sifat bayangannya. Apakah ia tegak atau terbalik, diperbesar atau diperkecil? Penemuan 2, bayangan lensa cekung selalu maya. Observasi menunjukkan bahwa, tidak peduli seberapa jauh benda diletakkan, bayangan yang dibentuk lensa cekung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Ini adalah sifat khas lensa cekung yang perlu saudara pahami sebagai calon guru, tegas dioptri. Merangkum hasil pengamatan kualitatif. Analisis perhitungan fokus lensa cekung. Dalam perhitungan fokus lensa cekung, kita menggunakan rumus yang sama. Frek 1F sama dengan frek 1S plus frek 1S pangkat prime. Namun, karena bayangannya maya, jarak bayangan S aksen selalu bernilai negatif. Akibatnya, fokus F lensa cekung juga akan bernilai negatif, yang mengonfirmasi sifat divergennya. Jelas Pak Riswanto memberikan penekanan akademis. Kesimpulan akhir, optik lensa untuk PGSD. Pak Riswanto menutup sesi. Lensa dan dioptri, Anda telah berhasil melalui eksplorasi presisi lensa cembung dan observasi kualitatif lensa cekung. Inti dari praktikum ini adalah kemampuan mengaitkan data empiris dengan persamaan matematis, serta menjelaskan sifat bayangan secara lugas. Kemampuan analisis dan tutorial inilah yang akan menjadi bekal saudara dalam mengajarkan sains di tingkat sekolah dasar. Simpulnya, penuh apresiasi.